Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca lihat judulnya Tazkiyatun Nafs. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bab pensucian jiwa. Jiwa kita kok sebenarnya bebas. Cuman Allah hadiah petunjuk kama jiwa wa ko kapai. Allah hadiahlah akal. Terkadang ada yang tidak terjangkau oleh akal, maka wak butuh petunjuk. Setelah itu namanya Al-Quran dan Sunnah. Terkadang ada orang yang menggunakan akalnya saja, maka lama-lama jiwanya tetap tidak akan puas. Karena masalah kubur, akal tidak bisa menjangkau. Masalah padang mahsyar tidak sampai akal ke situ dah. Jadi kalau sekedar mengandalkan akal, jiwa itu tidak akan puas. Maka dibimbinglah selanjutnya jiwa itu dengan petunjuk dari Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salamuko kita acok mendengar hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salah satu hadisnya itu ya, tidaklah seseorang yang memimpin 10 orang, 10 saja jadi yang dipimpinnya, punya anak buah 10, maka dia pasti datang pada hari kiamat dalam keadaan menyesal. Ada punya anggota agak 10, kecil Nabi, nyo pasti di akhirat menyesal. Yang disesalkannya, ternyata nan 10 bawahannya kok harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Yang dimaksud adil, pemimpin yang adil dalam agama itu apa Ibu? Mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau dunia anu sok perhatian alun adil wak. Atau akhirat nasa pi dunia anu wak perhatian, ndak lu perhatian dunianya, ekonominya, ndak lu adil wak. Yang adil itu memikirkan dunia dan akhirat dari bawahannya tadi itu. Dan pemimpin yang adil kolah yang akan pertama kali mendapat perlindungan pada hari kiamat. Rupanya punya anggota 10 kok ndak bangga di dunia ayo bangga anten. Para anggota 10. Banyak anggota ayo akan itu. Rupanya di akhirat ditanya, ketika anggota kok ndak salat, siapa yang ditanya? Pemimpinnya. Awak nangkane. Maka datang di akhirat tidaklah memimpin 10 orang kecuali dia menyesal. Apalagi 100 orang. Apalagi sa jorong. Nyak jorong balik kajana sana. Ya ibadah salat orang sakampung diperhatian lo lewat. Balik menyesal. Apalagi nyak wali. Tetapi kajuan itu gini dah. Kaji wa cok mandangan itu salamuko pemimpinku akan menyesal. Ternyata pengikutku di akhirat juga menyesal. Yang disesalkannya, ternyata yang dia ikuti itu pemimpin yang tidak mengajak kepada Allah dan Rasul. Malah menjauhkaninya dari Allah dan Rasul. Penyesalan pengikutlah mati-matian dulu. Kok mendukungkah namanya? Kok membelakah namanya? Mati-matian. Ternyata membuat orang jauh dari Allah dan Rasul,
penyesalan datang di akhirat. Di mana datang sasanya Bapak Ibu? Ternyata hisabnya masing-masing. Itu sasanya. Di dunia nyo beranggapan itu kan ninyo. Anjaleh wa ikut salah kita. Bukan iko inyo yang kau tanggung jawab di akhirat. Rupanya awak kan nailo. Ternyata hisab tu surang-surang. Hisab ku ndak kolektif. Dalam tafsirnya, ketika orang ko menyasa, yang dipertanyakan apa? Awak kan lai barakah. Itu kisah Allah nanti. Akawak kan lai. Petunjuk dia awak kan lai loh. Ya manga akawak tu basarahan seh. Jeleh tahu salah. Akawak ko baturi enjo ke untuk orang tu. Gunakanlah akal tadi. Ternyata tetap kanai. Nyo beranggapan kalau nyalah ikut itu abeko inyo sana kanai. Rupanya tidak. Ju inyo pun kanai. Di akhirat salah satunya kita cari apa Ibu dalam surah Al-Ahzab, bentuk-bentuk penyesalan di akhirat. Al-Ahzab di situ halaman 427 ayat 66. Halaman 427. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yauma, pada hari, tuqallabu, dibolak-balik. Biasanya yang dibolak-balik memasaknya apa Ibu? Itu bahaya kacau nona. Nambah bolak-balik ay memasaknya. Memanggang sate. Bolak-balik. Tujuan no. Nak kampuh sabalik, kemantan. Nak rato sabalik. Orang yang dalam ayat kau tadi digambarkan dibolak-balikan wajahnya. Ini menunjukkan keseluruhan tubuh. Tapi disebutkan sebagian wajah. Karena wajahku yang paling dijago oleh orang. Bukan badannya saja. Jo wajah-wajahnya. Babalik-balik entah. Biasa parono siksanya. Itulah. Di mana? Di neraka. Sadangnya disiksa tadi itu. Dibolak-balikan di neraka panggangnya. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, wahai kiranya, ini penyesalan. Wahai kiranya dahulu ya. Kok itu seandainya kiranya umpama atau ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalaulah kami dulu taat ke Allah, kalaulah kami dulu taat ke Rasul, berulang-ulang kata ata'nanya. Ini mengungkapkan begitu besar penyesalan kesalahan dalam mentaati tadi.
Kok Allah salah nang kami taati dulu ya. Kok Rasul salah nang kami taati ya. Tentu tidak masuk dalam neraka kok kini do. Penyesalan. Kenapa? Karena yang diikuti ku tidak majak ke Allah dan lah jalih berlawanan ya Allah dan Rasul. Baik ku ijo. Itu masalahnya. Wa qalu, dan mereka berkata, perkataan mereka kok agar meminta ke Allah agar diringankan azab. Nya mengecek ke Allah, inyo ikut-ikut sesari noh. Aku enten. Dewak kan ada Allah tertangkok kan. Wah ndak do manga-manga ada pak tangkok dia polisi. Wah dibawa-bawa no tu satu-satu so tang untung-untung bah. Kok le kalafeh kawan. Ya. Kok minimal anda sabari sanuntun amat. Rabbana, ya Rabb kami, inna sesungguhnya kami, ata'na sadatana. Disiku artinya. Kami telah mentaati para pemimpin, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, fa'adalluna sabila. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dari jalan Allah dan Rasul. Sadatana wa kubara'ana. Dalam tafsirnya, kalau kubara ko pemimpin dari suatu keluarga atau kaum, namanya kubaraan. Pemimpin daripada kaum yang menduduki sebuah wilayah. Kalau sadatana, pemimpin dari para kubara tadi. Pemimpin lo dari siapa? Dari kepala-kepala kaum tadi. Mana tinggi berarti? Sadatan. Tetapi yang kami ikuti ko, yang disasainya, yang kami ikuti ko ternyata lah menyasian dari jalan Allah dan Rasul. Yang disesalinya lah jaleh orang ko membuat melanggar Allah dan Rasul. Bakok baik ku ijo syariah. Kemudiannya meminta ke Allah rupanya keringanan azab ndak ada. Ini kan meminta ngecek itu tadi tujuannya. Untung ndak dapat azab atau minimal ringan azab bentuknya. Rupanya indah azab ko masing-masing loh. Sesuai kerajonya ninyo kan naik juga. Ndak dapat azab ko dikurangi. Dek ndak berkurang azab ko keceknya ke Allah lai. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Ndak bisanya kurang dinyo. Agihan ka nalah menyasian kami itu 2 kali lipat lagi akhirnya ya Allah. Kan gara-gara inyo sari kami go sesek. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia, aku pertanyaannya, di dunia berani ndaknya mengecek dulu? Azablah pimpinan waktu 2 kali lipat. Berani ndaknya ngecek? Ndak. Kini bakok di akhirat beraninya ngecek. Ternyata ada pemimpinan sebenarnya. Itu salah.
batamu jo pemimpin yang sah, bana pemimpin siapa? Allah. Dunia aku pemimpin sementara rupanya. Dan sabana pemimpinan kamamu Tuhan tu nanti siapa? Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikutilah jalan kini, jalanan kementaati Allah dan Rasul. Wah, tak kampanye dah. Hanya kecil lo kampanye. Intinya, pilihlah pemimpin yang kamaja awak bisa lebih dake ke Allah. Jo Rasul. Kau tidak menyasa. Intinya. Kalau tidak pemimpin tidak akan buat awak taat ke Allah. Tidak lo tambah dake wak jo sunnah Nabi doh. Mengada akhirat di dunia saya menyasa. Apalagi di akhirat. Artinya banyak-banyak lawak bersyukur kalau Allah hadiah kepada awak negari awak para pemimpin yang mendekatkan awak ke Allah dan Rasul. Dan doa awak itu loh. Doa awak sudah saya sekali mendoa dulu awak ke Allah. Ya Allah, hadiahlah kami pemimpin dan cinta kepadamu, yang cinta kepada sunnah nabimu. Doa lo ke Allah. Karena ide awak kau tidak sampai di siku dah. Sampai nanti di akhirat. Kita lanjut surah Al-Baqarah. Ayat 166. Halaman 25. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Yang lebih padiahnya nanti di akhirat, awaklah mati-matian. Rupanya di akhirat ini tidak satu-satu juga lain. Tidak menyesal dah. Menyesal. Dia tidak ada hubungan juga agama tadi. Itu masalah. Karena menjalin hubungan jadinya hubungan masalah dunia saja. Tidak ada hubungan akhirat dah. Masalah keduniaan saja. Rupanya di akhirat orang yang diikuti kok nalah balapeh tangan barak ko balapeh sabana lapeh kalau bahasa awaknya bab karek rotan gitu tu je akan dibaca oleh coba hubungan awak bab karek rotan gitu je sabana lapeh wara'awul azab dan mereka melihat azab. Artinya rupanya tetap kanai hukum. Tidak bisa basandaan kan dek kami terpaksa ikut je nyo sari. Tidak malah rupanya dah. Tetap kanai hukum juga rupanya. Kemudian wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus. Putus saja. Artinya, hidup ialah surang. Kok kami hidupan?
Surang-surang je. Dan mencari jalan untuk lapih dari azab, putih lo asbab. Tak ada cara lapih dari azab tadi. Jadi artinya, hubungan yang dibuat hanya karena keduniaan, di akhirat nanti putih saja. Asal hubungan yang bersifat keduniaan, di akhirat sadonya putih. Putih saja, habis. Dan gambaran disebut dalam tafsir disebutkan wataqatta'at. Artinya situ apa? Terputus. Pakai tasdid di situ tuh, menunjukkan putihnya tu. Dek harapanlah panuh bulik bagantuan kayaknya putih. Bukan di awal digambarkan bantu orang. Harapannya mendapian itu aja. Mendakilah sakilo. Mendakinya kok bukan mendaki bukit. Tapi bapak cik jo tali. Siana sampai di dateh sakilo memanjek kata jo tali kan. Bansu-ansu aja. Makonyo akan menikah jo anak raja tu. Itulah kira. Lah mati-matian adonan jatuh adonan akhirnya adolah nan sampai kateh lah hampir tiba ke kateh lah datang orang putih na teli cakap apa perasaan makna putus tadi wataqatta'atu itu lah mati-matian lah salangkah lah arok putih. Dimulai dari mana putih tadi kematian tiba. Wak lah harok tadi. Punya tiba malaikat maut. Putuslah. Sampai berlepas diri lo yang diikuti ko. Sampai lapih salapih-lapihnya sadu. Tak ada bisa mengalai. Keciknya waktu itu lain. Ketikalah putih sadunya. Wa qala alladhina taba'un. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum." Sekiranya kami dapat kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari mereka kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kok idiklah kami ke dunia balik. Tak kami ikut-ikutinya dah. Wah, tu kecil. Tak kami ikut ke kami jenya dah. Bantuannya kini balapih diri dari kami. Kami tak ikut ke balapih diri darinya. Tapi apa guna ngecek itu di akhirat? Karena hidup nasilah jadi bubur tak isah lah. Sama je ibu. Wah, arok je udah tu sari balaki tu. Apa jaga fikir lu. Ini je orang leh. Walaupun bahagia hidupnya je orang tu. De kok je siano tu lah wak sari. Alu ke dibaca lah. An ke dibaca lah. Di dunia salah panjang manuang dia. Apa lagi di akhirat. Intinya tetap yang akan membuat hubungan wak di akhirat itu lanjut kalau ada hubungan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau hanya hubungan dunia di akhirat putih saja. Kalau kita cari balik surah Ibrahim ayat 21 halaman 258. Pas.
Ayat 21, wa barazu lillahi jami'an. Dan mereka semuanya dikumpulkan kepada Allah jami'an, sadonyo, berkumpul sadonyo. Tadi lah nampak di azab, kamu tahu. Dan tak ada harapan untuk lepih dari azab. Maka mengeceklah ad-du'afa. Arti du'afa apa? Orang-orang lemah. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong. Pengikut-pengikut tadi Allah gambarkan dengan kata-kata, kalau tadi kan tubi'un, pengikut yang diikuti. Kini kata-katanya tu du'afa, para du'afa, orang-orang lemah. Setahu Bapak Ibu, orang pengikut, orang-orang lama atau orang-orang baiklah? Saya lihat dulu. Banyak orang-orang bodoh atau banyak orang santiang? Yang di sekeliling orang-orang tadi itu orang santiang. Tapi baku Allah keciannya lemah, du'afa, lemah di ku dalam alat dia adalah akal, lemah akal. Kudaannya lemah mentalnya. Ana lemah lai, lemah pendiriannya. Sekarang lemah sendirinya. Bukti lemah pendiriannya. Akama pai angin ke situ lah. Itu lemah pendirian. Rasul-rasul kakanai wak di siko. Hanya pindah lah. Itu tanda lemah. Kadang kenapa Ibu pernah celek di TV? Dia kawak na orang bodoh-bodoh. Saya kata, tahu wak itu salah. Bapak dibelanya. Membela kurang santiang lah nampak ada. Kan lamah nakan. Maka Allah menggambarkan orang lain itu dengan pengikut-pengikut nama dia itu. Dah jalih salah belanya. Kan lamah nada. Lamah pendirian, lamah iman ya Allah. Lamah ilmu ya juga. Lamah saja. Ad-du'afa. Keceknya kepada orang-orang sombong. Pemimpin itu dikecekan dengan orang sombong. Sombong di situ aku menolak kebenaran. Raja lain batu di sampai orang batu lah je kan sombong wak nama-nama tu. Dia ongasan tidak mau menerima kebenaran. Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Bisakah kamu melepaskan kami dari azab Allah min syai'? Agak seketik salah tu. Tu je. Tak sadonya dah. Lapihanlah kami dari azab Allah. Agak seketik lah. Aduh. Kami kalau ikut-ikutkan kau sejak dulu di dunia. Lalu akhirnya qalu law hadanallahu lahadainakum. Para pemimpin itu berkata, kalau kamilah dapat hidayah dari Allah, tentu kami beri petunjuk kepada engkau. Keciknya di dunia dulu, dibawa-bawanya ke akhirat. Kalaulah kami dapat hidayah, kok dapat hidayah. Di dunia itu keciknya dulu. Bagaimana itu? Alun dapat hidayah lagi. Mereka nampak tu yo lenti boy hidayah ni. Kalau dapat hidayah kau. Tabawa keciknya ke akhirat. Yang kedua kerja ulama memang yang ngecek kalau ada nak kami dapat petunjuk bana lapih dari azab kau,
Tentulah kami ajan lo ke kalian. Sawaun. Pakai tanwin di situ. Sawaun. Yo sabana samo kini. Sabana samo. Alaina atas kita ajazi'na. Apakah kita akan mengeluh? Am sabarna atau bersabar? Malana mim mahiyas. Tidak ada tempat lari dari azab. Itu perhatian kata-katanya Bapak Ibu. Samo sedia awak kini ajazi'na. Apakah kamu mengeluh? Am sabarna atau bersabar? Dalam tafsirnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tafsirnya, bakok kata-kata pemimpin tadi mengeluh cek sabar cek. Karena rakyatnya dululah dibuatnya banyak mengeluh jo, banyak bersabar. Dan dicaliaknya, kok dicaliaknya dalam tafsir itu, orang nan dibuatnya yang dizaliminya tadi ya, dicaliaknya rakyatnya lah banyak nak mengeluh. Itu dia tak pandai melawan tu aleh. Awas sabar lah ni yang selantok tentu kena baca ni lah. Rupanya orang nan lah banyak mengeluh jangan sabar dibuatnya di dunia dulu masuk surga. Tak kaji masuk surga orang ko akhirnya dijubonyo lo lah. Dicubonyo lo. Kini sabar awak luna. Bersabar awak neraka ko. Ajan mengaluh-ngaluh. Di neraka ko untung-untung. Untung-untung je. Jo ndak mengaluh-ngaluh awak, sabar awak, untung di kaluan. Rupanya lah sekian lama neraka. Nan azab ko ndak berkurang dah. Akhirnya mengeceklah nyoka pengikutnya. Sama sendawak kini no. Kamu ngaluh awak, kasabar awak, dan awak tidak bisa lapih dari azab. Apa syukurlah bapak-bapak nak banyak mengaluh ni. Itulah cara tanda-tanda lah masuk surga. Ialah banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Karena dalam konsep hukum negara, baik dalam Islam ya, bughat, bedakan ya, bughat itu artinya memberontak tu haram, tak boleh. Makanya banyak sabar. Haram hukumnya. Pemberontakan dalam bentuk apapun tu haram. Cuman menyampaikan pendapat itu boleh. Mengkritik silahkan. Dengan bahasa lagi, bahasa itu tidak bentuk menghina, silahkan. Tapi kalau indak jangan hati doh, lah dikritik, lah dinasihati, itu termasuk sabar. Jadi disampaikan. Disampaikan aja. Tapi memberontak tidak boleh. Haram. Apalagi mengambil alih kepemimpinan itu haram. Tidak boleh. Tapi kalau menyampaikan kritikan, saran, pendapat di agama boleh ya. Bahkan awak harus menasihati memang. Dia haruskah menasihati? Harus. Cuman bekonya muahda tu adinya oleh. Itu bagi rakyat tadi bah, itu tadi. Ajazi'na am sabarna. Kamangalah wa kasabar wa sama sekininya kecil. Karena lai cubanya lo ndak mengaluh jo sabar aku di neraka. Pun ndak beda. Ketika orang di dunia tu, di dunia tadilah banyak bersabar, mengaluh-ngaluh nana tu, tapi ujung-ujungnya bersabar aja. Rupanya masuk surga kan gitu. Aku orang sabar ko Bapak Ibu. Indak ada dinyo istilahnya hisab. Karena ko akhlak. Wa jazahum bima sabaru. Ada lanjutan ayatnya? Wa jazahum bima sabaru jannah.
dan balasan kesabaran mereka adalah surga. Kalau salat apa pahalanya? 27 kali lipat. Kalau sedekah 700 kali lipat. Kalau sabar surga. Jadi ni apa kalau merasain adalah banyak sabar, salah surga. Orang yang banyak sabar kau langsung masuk surga. Jadi banyak-banyak sabar. Jangan banyak mengeluh. Banyak sesabar. Lah disampaikan, disampaikan terus. Indak aja dah sabar lo balik. Karena apa? Nanti ada pengadilan sebenarnya. Akan datang pemimpin yang akan memutuskan dan sebenarnya di akhirat. Intinya adalah kejawa adalah orang yang mengikuti para pengikut di akhiratnya akan tetap menyesal kalau yang diikutinya ternyata orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Maka bagi awak di negara awak ada namanya pemilihan pemimpin, ya pilihlah awak. Ma kira-kira menurut awak yang akan bisa mendekatkan awak kepada Allah dan Rasul. Sia tu, itu dia waktunya. Saya kira-kira. Tidak dibaca sianya dah. Nanti nanti saja. Mungkin itu kira-kira Bapak Ibu tazkiyatun nufus. Nak doh penutup kaji surah Fussilat ayat 29 halaman sampai 79. Ayat 29 sampai 79. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang ingkar. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu dari jin dan manusia. Di neraka nantinya minta ke Allah, ya Allah, manyo nalah menyaksikan kami itu yang gara-gara inyo kami sasik, baik dari jin dan manusia. Kamanga naj'alhuma, kami jadikan keduanya, jin dan manusia tadi, tahta aqdamina, di bawah kedua kaki kami, liyakuna minal asfalin, agar keduanya menjadi golongan yang paling bawah, paling hina. Dua pemahaman ulama. Pertama, manyo ya Allah, kami jadian orang tu di bawah kaki kami. Atu jangan kami pijak-pijakan, oh ya Allah. Boleh berani ngecek ke pemimpin di dunia mana itu? Kami jak injak kepala, nah, tak berani. Tapi deklah sangat namanya bangihkahnya, kesalnya dek, yulah sakit hatinya dek salah dalam mentaati dulu tak. Rupanya masuk neraka gara-gara inyo. Sakit hatinya. Manya ya Allah, kau puncak pilah di neraka, kau dah di dalam. Tadi kan kau masuk baru. Ikolah di dalam neraka. Kami injak-injak ni ya Allah. Gara-gara inyo. Kami kalau bahasa mana linyak sampai salinyak-linyak itu kami ijaan siko. Agarnya menjadi orang yang benar-benar hina. Paman ulama yang kedua, letakkan nerakanya di bawah kaki kami. Nerakonya. Karena neraka makin ke bawah makin kareh siksanya. Makin ke bawah
makin kareh siksanya. Kalau sarugo, makin kateh, makin rancak kualitasnya. Kalau narako makin ke bawah, makin kareh. Lataannya di bawah kaki kami, narakonyo. Ini azabnya yang lebih keras. Agar menjadi mereka orang yang sehina-hinanya. Atau kalau bisa asfalin, sarandah-randahnya narakonyo. Paling bawah narakonyo. Itu permintaan dari orang-orang tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai cuy kuat ndaknya, intinya. Kau dapat di akhirat kita saling mutahabbin, saling mencintai, saling rindu, saling ingin bertemu. Tapi itu di mana tuh? Tentu di sarugo. Kerajo di sarugo itu apa Ibu? Pekerjaan ahli surga adalah silaturahmi. Di kerajo di sarugo itu makan, minum, bertamu-tamu itu kerajonya, tidak ada lagi. Bersaling silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang suka silaturahmi, itu kerajo penduduk sarugo. Kerajo penduduk sarugo. Menjalin kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang tidak kamu sobok-sobok, jono le doh. Sapo-sapo nah tu orang anarko tidak kasok-sobok. Kalau sobok biswa awas. Itu orang kerja narako ada. Ya Allah, calian ke kami yang injak, no. Kan orang narako ngecek itu. Kalau sarugo enggak. Orang sarugo datangi, silaturahmi, jalin kasih sayang. Jangan cocok ke orang bangih, no. Kontennya. Karena salah awak juga. Salah awak. Silaturahmi ko memang menjalin kasih sayang. Awak acok datang ke rumah orang, dek kamu nyalang. Jadi orang lah tiba awak, kau lah perasaan orang, aku lah kamu nyalang lain. Awak datang ke rumah orang tu dek basabab salamuku, itu masalahnya. Kamu nyalang, aleh. Kami minta tolong, atau kami minta tolong kurang kabar alik, gua tolong masak dapur. Itu datang awak cok salamuku. Cok datang acara, ndak ada dek taragak batamu sana. Kan lain. Itu saya sebabnya taragak batamu. Atau bawa martabak. Atau ndak ada orang kecuriga-curiga kawak tidak. Datang wak barakali nak senang ti orang. Tapi kalau tok sabok kamu nyalang, tu orang malih cari awak leh. Akulah kamu nyalang lo gua. Ajan biasuan nama-nama itu. Datanglah karena semata-mata menjalin kasih sayang saja. Kintu saja Bapak Ibu, terlebih atau kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.